Hai, aku Gila Hotang. Selamat datang kembali di YouTube channelku, di mana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot, tapi rasanya tetap enak sekali. Hari ini, seperti yang bisa kalian lihat, aku mau buat perkue-kuean, yaitu bolen pisang yang super duper enak kali. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan aku mau kasih tahu, bolennya ini super duper crunchy sekali kulitnya. Oke, sekarang kita mau bagi bahan-bahannya jadi 3 bagian. Yang pertama itu kita mau buat bahan satu, kita siapkan tepung, lalu kita siapkan margarin, lalu kita siapkan gula halus. Kalau misalnya kalian nggak punya gula halus, blender aja gula pasir biasa. Kemudian kita persiapkan airnya ini suhu ruang. Langsung aja kita ke cara pembuatannya. Aku mau kasih tunjuk dulu 1 sendok tepung terigunya seperti ini. Dia full tapi nggak menjulang tinggi. Kita butuhkan sebanyak 24 sendok makan tepung terigu, tapi ini yang protein tinggi. Dan untuk gulanya kita butuh 4 sendok makan gula halus. Kita campur-campur, kita aduk sampai semuanya merata. Nah, setelah udah tercampur, kita mau langsung tuangkan airnya, tapi sedikit demi sedikit aja. Terus kita aduk-aduk. Mengaduk untuk bahan satunya ini juga nggak perlu pakai mixer ya, tapi kalau misalnya kalian punya mixer itu lebih bagus lagi untuk menghemat waktu. Tapi yang nggak punya mixer, tenang aja, ini bisa kok. Ini super duper gampang walaupun diulen nanti pakai tangan. Sepertinya pakai sendok udah agak berat ya. Sekarang aku mau pakai tangan aja menguleninya. Tapi pastikan dulu tangan udah dicuci dan bersih. Sekarang kita mau masukkan margarinnya. Bertahap aja, gak usah sekali semua. Ketika semua margarinnya udah masuk, kalian bakalan ngerasa ini adonannya super duper lengket, tapi gak usah khawatir, memang kayak gitu. Ulenin aja terus sampai sekitar 7 atau sampai 10 menit. Aku 8 menit sih sebenarnya menguleni ini. Mengulennya juga gak usah terlalu banyak keluar tenaga, cukup diulennya santai aja. Nanti juga bakalan jadi seperti ini setelah 8 menit. Adonannya ini juga nggak terlalu kalis-kalis sekali ya. Ini cukup tercampur dengan rata seperti ini, terus enggak lengket di tangan dan juga nggak lengket di wadah seperti ini. Nah, ini udah cukup adonannya. Sekarang mau kita diamkan, terus taruh plastik supaya adonannya masih tetap lembab. Sekarang kita mau buat adonan yang kedua. Kita siapkan semua bahan-bahannya. Ada tepung terigu, terus ada margarin sama mentega. Aku pakai mentega yang kiloan dan margarin merek apa aja. Terus sekarang kita mau siapkan susu bubuk. Langsung aja seperti yang biasa, ini 1 sendoknya full tapi nggak menjulang tinggi. Kita butuh 12 sendok makan. Terus habis itu kita tuangkan susu bubuknya. Lebih enak sebenarnya memang pakai denko ya. Terus kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian bahan selanjutnya yang harus kita campurkan itu ada margarin sama mentega. Langsung campurkan semuanya aja, dan kali ini aku mau langsung pakai tangan untuk mengaduk semua, mengulen semua bahan-bahannya agar tercampur dengan merata. Dan sebelum menguleni adonannya kita udah harus cuci tangan dulu biar bersih. Oke?
Untuk adonan yang kedua ini kalian gak perlu susah-susah lama-lama, mengulennya ini sebentar aja sampai jadi seperti ini. Udah semuanya menyatu dan gak ada lagi yang lengket di wadah. Ini udah selesai, udah bisa kalian diamkan seperti adonan yang pertama tadi. Taruh plastik dan udah selesai. Sekarang sisihkan adonannya dan kita mau ke step selanjutnya. Yang ketiga itu adalah isiannya. Aku pakai isiannya ini ada pakai coklat, aku pakai Seresian coklat, terus ada keju dan tentu aja kita pakai pisang. Aku pakai pisangnya 8 buah, ini yang udah dikupasin dan sekarang mau dipotong kecil-kecil. Dan udah selesai dipotong seperti ini semuanya. Sekarang aku mau masak pisangnya pakai margarin sedikit aja, sekira-kira 1 sendok makan full. Pisangnya ini aku masak supaya lebih harum dan juga ada sedikit rasa gurihnya. Setelah pisangnya udah berwarna kecoklatan seperti ini udah selesai. Langkah selanjutnya ini adalah adonan pertama setelah 30 menit. Sekarang aku mau bagi adonannya ini menjadi beberapa bagian. Nah, setelah udah dibagi-bagi adonannya seperti ini, kita bulat-bulatkan. Kalau misalnya kalian punya timbangan per satu adonannya kayak gini, kalian bisa taruh 3 gram. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya timbangan, ya udah ditakar-takar pakai feeling aja. Kita bulatkan semua adonannya. Oh iya aku mau kasih tahu sama kalian, kan tadi pertama aku bilang kita harus pakai tepung terigu protein tinggi supaya seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini, kalau misalnya kita lebarkan dia nggak mudah sobek, padahal kita nggak mengulen sampai kali sekali. Itulah gunanya kenapa harus pakai tepung terigu protein tinggi, harus, itu nggak boleh diganti. Oke? Nah, udah selesai semua dibulatkan adonan yang pertama, kita langsung ke adonan kedua. Lakukan seperti adonan yang pertama, kita bagi-bagi, langsung kita bulat-bulatkan seperti ini. Udah selesai semua adonannya dibulatkan seperti ini. Sekarang kita siapkan alas yang udah dikasih sama minyak. Terus kita pakai cangkir untuk meratakan adonannya nanti. Dan cangkirnya ini juga udah dikasih sama minyak. Tapi kalau misalnya kalian punya rolling pin itu lebih bagus lagi. Tapi karena aku nggak punya, yang ada aja kita taruh ya, sekreatif mungkin pakai cangkir. Udah. Dan kita mau meratakan adonan yang pertama. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Sekarang udah kita ratakan untuk yang pertama kali, terus kita lipat, kita ratakan lagi untuk kedua kalinya. Kemudian kita lipat lagi untuk ketiga kalinya, lalu ratakan lagi. Kita meratakan adonan pertama itu 3 kali, kemudian udah ketiga kalinya kita masukkan adonan yang kedua. Setelah seperti ini, kita ratakan lagi sampai 2 kali lipatan. Udah kita ratakan seperti ini sekali, kita lipat terus kita ratakan lagi untuk kedua kalinya. Udah selesai. Jadi kalian harus ingat, untuk meratakan adonan yang pertama kita butuh 3 kali lipatan, dan untuk adonan yang kedua kita butuh 2 kali lipatan. Jadi semua total lipatan dari adonannya ada 5 kali.
Nah, udah selesai diratakan seperti ini. Sekarang tinggal masukkan pisang, keju, dan juga coklat. Tapi karena di sisi-sisi kiri dan kanannya nggak terlalu lebar, jadi aku lebarkan pakai tangan. Sekarang mau kita lipat sampai semuanya tertutup rapat isiannya. Udah selesai satu bolennya. Sekarang kita lakukan hal yang sama sampai semua adonan bolennya ini habis. Nah, udah selesai semua bolennya seperti ini. Kita mau taruh olesannya, kita butuh SKM sama telur. SKM nya itu kita taruh 2 sendok makan aja, dan kita cuman pakai kuning telurnya aja. Setelah itu kan kalian bisa taruh hiasan coklat sama keju seperti ini supaya lebih cantik bolennya nanti. Dan sekarang mau kita oven. Tapi sebelumnya kalian udah harus panaskan ovennya 10 menit sebelum kalian masukkan bolennya ke dalam oven. Nah, setelah udah hampir 1 jam, ini adalah bolennya udah masak. Harumnya, harum dari mentega dan juga margarinnya itu super duper harum kali. Kejunya juga, aduh, kalian harus coba ini. Dan kalian jangan salah fokus sama yang coklat pekat ini ya, ini nggak gosong, cuman karamelnya itu terlalu banyak atau mungkin suhunya terlalu tinggi seperti yang aku bilang tadi. Tapi overall semua enak dan gak ada rasa gosong sama sekali. Kalian boleh cobain ini di rumah, super duper gampang kali kan, gak perlu pakai mixer. Kalian cuma ngulek pakai tangan dan hasilnya seperti ini, super duper mewah. Dan ini rasanya enak kali, apalagi pisangnya bener-bener manis, terus dikasih coklat sama keju. Ya ampun, terbaik memang. Sekarang aku mau kasih tunjuk sama kalian bagian dalam bolennya ini, super duper crunchy kali waktu dipotong. Kalian dengarkan betapa crunchy-nya kulit dari bolen pisangnya, super duper enak kali juga rasanya. Kalian harus coba ini di rumah, apalagi perpaduan antara coklat dan kejunya super duper enak kali. Kulitnya juga kalian bisa lihat berlapis-lapis. Dan ini super duper worth it untuk kalian coba di rumah. Oke deh, videonya sampai di sini aja dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. See you di video-video selanjutnya. Bye bye.